Sungguh tinggi Gunung Malaya, anaknya Gunung Pasaman. Jawablah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah Nasution, delegasi dari Politeknik Keuangan Negara Stan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang bertemakan sifat wajib Rasulullah dan penerapannya pada zaman now. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan Fokri Games ini. Dan tak lupa juga kita mengucapkan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari lembah kegelapan ke puncak yang terang benderang. Yang saya hormati dewan juri sekalian dan yang saya sayangi dan cintai teman-teman seperjuangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang zaman now, pastilah identik dengan pemuda. Pemuda yang menjadi generasi penerus, pembangun bangsa dan pengubah dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang pujangga Mesir, Syekh Mustafa Al-Khulayani. Sungguh di tangan para pemudalah urusan umat ini. Dan di bawah kaki merekalah hidup dan matinya umat ini. Dipertegas lagi oleh tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Berilah aku 1000 orang tua, maka Gunung Semeru akan kucabut sampai ke akar-akarnya. Dan berilah aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernyataan dari Bapak Insinyur Soekarno ini merupakan falsafah yang sangat mendalam. Di tangan para pemuda dan pemudilah nasib agama dan negara kita di masa yang akan datang. Jika para pemudanya berkualitas, maka negara dan agama kita akan disegani dan ditakuti dunia. Namun sebaliknya, jika para pemudanya impoten dan tidak punya sikap, maka negara, terutama Islam, akan menjadi momok bagi musuh-musuhnya. Namun ironinya, seperti yang kita ketahui bersama dari berbagai media, dekadensi moral terjadi di mana-mana. Narkoba merajalela, anarkisme membabi buta. Para pemuda seolah-olah kehilangan arah, tuntunan, dan panutan hidupnya. Padahal jelaslah Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut menegaskan pada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan terbaik bagi kita. Imam Ali Asy-Syabuni mengatakan suri teladan terbaik itu ialah contoh yang tinggi, figur yang luhur yang wajib diikuti oleh seluruh kaum muslimin, baik perkataan maupun perbuatannya, terutama di zaman sekarang ini. Setidaknya ada 4 sifat wajib Rasulullah yang patut kita teladani, yakni siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat siddiq yang artinya benar.
seluruh perkataan dan perbuatan Rasul adalah benar. Rasulullah merupakan tokoh yang sangat menjaga integritas, dan karena keintegritasannya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beberapa waktu lalu, Transparansi Internasional Indonesia melaporkan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara pada tahun 2020. 3 poin lebih rendah dari tahun sebelumnya. Mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa angka korupsi di Indonesia begitu tinggi? Hal ini terjadi karena kurang diindahkannya sifat amanah, sifat wajib Rasulullah berikutnya yang seharusnya kita teladani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Laporan ini menjadi tamparan keras bagi kita, terutama bagi pemuda, generasi penerus estafet pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, sebagai pemuda muslim yang peduli akan agama, sejatinya kita harus menjadi pelopor yang memiliki tekad yang kuat untuk menegakkan amanah dalam roda pemerintahan, agar tercipta negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena jika amanah tidak ditegakkan, maka akan terjadilah apa yang dikatakan Nabi, yakni idza dunya'atul amanah fantazirus sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sifat wajib Rasulullah berikutnya ialah tabligh, yang artinya menyampaikan. Sepanjang hidup Nabi, ia habiskan untuk menyampaikan syiar Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka dari itu, sebagai umatnya, kita dapat meneladani sifat ini dengan terus menyampaikan kebenaran dan mencegah segala kemungkaran. Dan yang terakhir ialah fatonah, yang berarti cerdas. Kecerdasan dalam hal ini tidak hanya terbatas pada kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Maka dari itu, sebagai pemuda muslim, marilah kita terus semangat menuntut ilmu pengetahuan umum diimbangi dengan ilmu pengetahuan agama. Karena ilmuwan Albert Einstein berkata, religion without science is blind, and science without religion is lame. Ilmu pengetahuan agama tanpa diikuti ilmu pengetahuan umum adalah buta. Dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari pernyataan-pernyataan ini, jelaslah bagi kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang patut kita contoh, figur yang harus kita teladani, ikuti, dan aplikasikan segala perkataan maupun perbuatannya, sehingga kita menjadi pemuda muslim yang berakhlak mulia, yang akan mengantarkan Indonesia pada masa kejayaannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika yang saya sampaikan ini benar, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika yang saya sampaikan ini salah, kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hadirin saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridal wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.